semuanya, nama saya Juliani. Mungkin kalian pernah merasa seperti ini, masuk ke lingkungan baru dan rasanya kalian harus jadi orang lain. Dulu, kuliah adalah impian saya, tapi begitu masuk kampus, saya justru merasa tersesat. Ini cerita saya sejak awal masuk kampus dan bertemu dengan teman-teman. Hari ini kita kerja tugas sketsa apa? Ini hari kayaknya kita diskusi dulu dengan Juliani, soalnya kan ini kan tugas kelompok. Oh, oke. Ini laptop baru ya? Ya dong, ini sama kakak baru beli, soalnya kemarin saya ulang tahun. Oh, saja laptop baru. Kan kita matching dong. Iya. Juliani pulang malah lagi. Itu tadi lama sekali dia. Halo guys. Halo. Aduh, maaf saya terlambat. Soalnya di jalan ada sedikit macet. Berapa Juliani? Duduk sini. Juliani, kenapa kamu juga begitu sekali? Ketinggalan zaman, betul. Tidak sama kayak kita dua. Baju dia kan beda Juliani. Dan bajunya kayak PCM begitu. Katanya kurang dari kamu sekali. Oh, kayak gini. Kemarin saya baru beli sih. Tapi kayak kelihatan lama sekali. Kelihatan ketinggalan zaman kali itu. Sudah sesuai habis. Ya, ayo, mending kita cek saja. Liana, lihat orang dulu. Aku bagi dari atas sampai bawah, kayak tidak matching sekali. Kayak bagaimana sekali? Ya Iren, mereka pakai baju macam mau fashion show di sirkus tuh kak. Kenapa mereka kok bisa santai sekali Mereka tidak takut kah jadi bahan gosip? Tekanan di kampus bikin saya jadi egois. Saya terus minta uang ke mama. Mama adalah seorang janda yang pekerja keras, dan beliau sudah berusaha mati-matian demi saya. Tapi saya tidak peduli. Saya cuma berpikir harus punya tas baru, baju baru, biar saya tidak dikucilkan. Ma, aku butuh uang. Uang lagi nak, untuk apa uang itu? Saya mau beli tas baru. Tas yang itu hari mama beli itu sudah tidak zaman lagi. Kemarin kan mama baru beli tas baru. Nah, mama sudah mengeluarkan uang banyak untuk kamu di semester ini. Baik itu untuk uang SPP, uang buku, belum lagi permintaan kamu yang banyak tentang uang jajan kamu. Mama tidak mengerti. Penampilan itu sangat penting di kampus, Ma. Kalau saya tidak ikut sama teman-teman punya penampilan, pasti saya dikucilkan di kampus. Mama mau kalau saya tidak punya teman di kampus. Apa saya salah ya? Kenapa anak saya jadi seperti ini? Beberapa hari kemudian, saya berada di dalam kelas sedang duduk mengerjakan tugas. Tiba-tiba, Nolde dan Priska datang menghampiri saya dan menginformasikan mengenai tugas kelompok seni. Hai Juliani, kita sekelompok sejarah seni loh. Hai. Hai. Ayo duduk. Makasih. Oh iya, perkenalkan, nama saya Priska. Kamu Juliani kan? Iya, halo Priska. Halo. Juliani, hari ini kita seharusnya sudah mulai bahas tentang tugas kita yang pada saya kasih minggu lalu. Oh iya, ayo sudah kita kerja. Ayo. Oh iya. Saya lihat kamu sering melakukan pas pelajaran sejarah seni. Kamu suka sejarah seni ya? Lumayan sih. Kenapa lumayan Juliani? Saya perhatikan kamu selama ini pada saat diskusi itu kamu bagus, kamu ada ide-ide bagus loh. Kamu suka menggambar kan? Dulu sih sering, tapi sekarang tidak lagi. Soalnya tidak ada waktu juga.
Sayang sekali. Padahal itu cara kamu untuk ekspresikan diri kamu. Setelah bertemu Priska dan Nolde, saya menghubungi Dela, teman SMA saya, untuk bertemu dan menceritakan masalah yang sedang saya hadapi. Juliani di mana ya? Itu Dela. Hai Dela. Juliani, sini. Hai Dela. Hai. Duduk. Juliani, kok apa kabar? Tumben sekali aja ketemu. Kabar baik, Del. Tapi sekarang Isa lagi bingung. Kalau omong soal uang dengan Mama pasti selalu ngomel. Sementara satu teman-teman di kampus tuh, mereka menuntut saya untuk ikut mereka punya gaya. Juliani, itu kupu teman-teman yang paksa atau memang engkau yang memaksakan diri untuk ikut mereka putren? Saya perhatikan kau semakin jauh dari kupu diri yang dulu. Ingat tidak, waktu dulu tuh kau tidak peduli tentang tren, penampilan. Intinya apa yang kau pakai itu kau rasa nyaman. Tapi sekarang beda, Del. Ini di kampus. Kalau saya nggak ikut mereka punya fashion, nanti saya jadi bahan omongan. Lalu, kenapa Priska dengan Nolde bisa santai saja dengan gaya mereka yang beda? Kau kenal mereka tuh? Mereka tuh tidak peduli apa kata orang. Tapi mereka beda, Del. Mereka itu unik. Terus, kau pikir kau juga tidak unik? Kau tuh unik, Juliani. Kau kan punya bakat menggambar. Kau tidak ingat kalau kau tuh punya cita-cita jadi ilustrator. Akhirnya saya tidak tahan lagi. Saya pergi ke konselor kampus, yaitu Ibu Afra. Saya menceritakan semua yang telah terjadi. Juliani, kamu kenapa? Saya bingung, Ibu. Kamu bingung kenapa, Juliani? Kalau begitu, mari kita ke ruangan. Baik, Ibu. Mari. Kamu bingung kenapa, Juliani? Karena memang ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu terlihat murung. Mungkin ada yang ingin kamu ceritakan kepada ibu. Jadi Bu, saya selalu merasa bahwa saya harus menjadi orang lain untuk bisa diterima di kampus ini. Tapi di sisi lain itu membuat saya capek. Capek menjadi siapa, Juliani? Capek menjadi orang yang bukan saya, Bu. Saya merasa saya harus selalu memikirkan penampilan dan harus mengikuti apa kata teman-teman agar tidak dikucilkan. Namun itu semua membuat saya selalu bertengkar dengan ibu saya. Mengapa kamu merasa harus berubah demi orang lain, Juliani? Apakah nilai diri kamu ditentukan oleh pandangan teman-temanmu? Saya takut, Bu. Takut sendiri. Takut saya tidak punya teman di kampus ini. Juliani, keberanian terbesar adalah menjadi diri sendiri, terutama di tengah keramaian. Apakah teman-temanmu yang menghargaimu karena dirimu apa adanya lebih baik daripada teman-temanmu yang menunjukmu menjadi orang lain? Juliani, coba kamu pikirkan apa yang sebenarnya membuatmu bahagia.
Apa yang sebenarnya membuatmu merasa nyaman dengan dirimu sendiri? Mungkin ada hobi atau minat yang sudah lama kamu tinggalkan. Setelah dari Ibu Afra, saya memutuskan untuk kembali ke diri saya yang sebenarnya. Saya mulai mencari buku seni di perpustakaan. Dan kebetulan, saya bertemu Nolde dan Priska lagi. Juliani, hai. Kamu lagi cari buku apa? Lagi cari buku seni nih, mau coba gambar-gambar lagi. Wah, iya Kak Juliani. Nanti kita harus gambar sama-sama ya, soalnya saya dengan Nolde ini suka sekali untuk bikin karya-karya iseng gitu. Iya Juliani, kok tidak bisa malu lagi? Karena ini kan soal mengekspresikan diri, itu tidak ada salah dan benarnya. Ya, ayo kalau gitu. Ma, Iya nak. saya mau minta maaf. Saya terlalu egois, Ma. Saya terlalu mementingkan omongan orang lain. Mama tahu nak, kamu sedang mencari jati diri kamu. Mama sayang sekali sama kamu nak. Mama cuma mau kamu bahagia dan menjadi diri kamu sendiri. Melihat kamu tersenyum seperti ini, hati Mama jadi lega sekali. Ini yang Mama tunggu nak. Mama akan selalu mendukung kamu dari belakang. Mama yakin dengan kamu menemukan diri kamu pasti mendapatkan kebahagiaan yang sejati dengan teman-teman yang selalu mendukung kamu. Terima kasih, Ma. Waktu berlalu, saya mulai berani menunjukkan diri saya yang sebenarnya. Saya menggambar lagi dengan gaya yang saya sukai. Tiba-tiba, Iren dan Liana menghampiri saya dan melihat gambar saya. Hei, Juliani, kok gambar lagi? Iya nih, kenapa? Kayak bagus sekali ada gaya estetiknya. Lumayan sih, tapi di sesuai standar lah. Kamu punya maksud, saya punya standar. Ya sudah saya dari Coba kamu lihat Liana dengan Iren, kenapa dong lihat Juliani begitu ya? Ya, ya kenapa ya ada kayak gitu sekali? Kita ke sana ya. Iya Juliani, kami tadi lihat Iren dan Liana itu. Kan ada masalah Pak? Tidak ada masalah sih, hanya sedikit komentar. Biar su Juliani, nggak usah repot dengan mereka. Yang penting kan sekarang kok enjoy kau dengan apa yang kau buat. Betul Juliani, lebih baik fokus saja sama hobi bakat yang sekarang itu ada kelihatan. Yang paling mengejutkan adalah saat saya pergi ke studio seni kampus, saya melihat Iren sedang menggambar. Hasil gambarannya bagus sekali. Dan Liana ternyata dia jago sekali make up. Mereka sama-sama menyembunyikan bakatnya
persis seperti saya dulu. Kira kulit bagus tidak ini? Mama bagus sekali, ini kopi pintar sekali. Ini pilih warna Rifki, ini cocok Kasih. warnanya bibir. Ih, kopi ini bagus sekali. Makasih, Mei. Permisi. Iya, masuk. Hai Iren. Iren, maaf mengganggu Kamu punya hasil gambar bagus sih. Saya tidak menyangka kalau kamu juga jago dalam menggambar. Tidak Juliani, hanya coret-coret iseng segini. Tidak, itu bagus. Detail bajunya juga dapat di situ Iren. Kamu punya bakat. Iren itu masuk ke gambar dari dulu Juliani, tapi dia tidak mau kasih tahu siapa. Dia bilang dia malu. Ya, tidak pede saya begitu. Lagian menurut saya ini itu bukan hal yang bagus begitu untuk kasih tunjuk di orang lain. Kenapa tidak keren? Itu unik dan punya ciri khas tersendiri loh. Sama kayak Liana, dia jago make up orang dan saya bisa lihat dia posting di media sosial. Tidak Juliani, itu cuma buat seru-seruan saja. Justru itu, kalian berdua tuh punya bakat yang sangat luar biasa. Sayang loh kalau kalian sembunyikan itu. Juliani dapat berdiri kan dulu. Ya, kasih Iren. Terima kasih Juliani sudah terus ingat kami dua karena juga kami Permisi. Oh iya, Selamat siang. Selamat siang, apa? Kami ada ngobrol-ngobrol saja ini. Wah, Iren kamu bisa gambar. Iya, kenapa selama ini kamu sembunyikan? Padahal kalau bisa gambar tuh bagus loh. Iya, dan sebenarnya ini kok bisa salurkan dia, ya. Kok harus ingat kalau seni itu bukan hanya dilihat, tapi juga bisa dirasakan, ya. Saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba suka gambar lagi. Soalnya kayak bosan saja begitu ikut tren saja. Ya Iren saja rasa begitu, kayak ada yang kurang begitu kalau sudah make up begitu. Wah, ternyata kita semua punya hobi yang sama ya. Bagaimana kalau kapan-kapan kita bisa kumpul untuk kita bisa gambar sama-sama? Saya, Priska dengan Nolde, kami sering buat proyek bareng. Wah, bagus itu. Saya juga mau. Saya juga. Oke, nanti kita ikut ya. Beberapa minggu kemudian, inilah kami, duduk bersama di taman kampus sambil tertawa lepas. Kami semua berbeda, tetapi justru itu yang membuat kami kuat. Juliani tidak menyangka, dulu aku selalu menghindar dari mereka. Sekarang kalian jadi geng gambar. Iya Del, ternyata kan punya banyak kesamaan. Dan kamu tahu ternyata mereka tidak secuek yang saya kira. Juliani, saya minta maaf ya. Dulu tuh saya dengan Liana ini terlalu pikir tentang penampilan. Iya Juliani, kan cuma pasti tidak nyaman, tapi kan takut terlihat. Itu toh, kamu tahu, jadi diri sendiri tuh lebih menyenangkan. Itu juga nih. Kadang ketika kita menjadi diri sendiri tuh, kita bisa tahu mana teman yang betul-betul tulus dengan kita. Sementara itu dari kejauhan, Ibu Afra melihat kami sedang duduk bersama. Lalu, beliau menghampiri kami dan beliau pun senang melihat perubahan kami. Wah, ibu senang sekali melihat kalian semua berkumpul dan tertawa lepas seperti ini. Iya, Ibu. Selamat siang, Ibu. Perhatikan hidup kalian sekarang berbeda, lebih tenang dan bahagia. Juliani, lebih senang kamu sudah menunjukkan keberanian untuk berekspresi. Dan Iren, Liana, saya tahu kalian berdua juga punya bakat yang luar biasa. Ibu Afra berpesan kepada kami bahwa lingkungan pertemanan yang sehat adalah tempat di mana kita bisa saling tumbuh bersama, bukan tempat di mana kita harus menyeragamkan diri.
Sakra itu akhirnya membuka mata kami, ternyata mempunyai teman yang tulus itu lebih penting dibandingkan Dan itu benar. Saya belajar bahwa keberanian terbesar adalah menjadi diri sendiri. Dengan begitu, kita akan menemukan kebahagiaan sejati dan teman-teman yang benar-benar menghargai kita apa adanya. Dari semua ini saya belajar bahwa menjadi diri sendiri itu adalah kekuatan paling besar. Dulu saya sangat capek berpura-pura menjadi orang lain. Tetapi sekarang saya belajar bahwa orang yang betul-betul sayang dengan kita itu adalah mereka yang menerima kita apa adanya, bukan dengan barang atau penampilan kita. Dan bakat seniku ini justru itu adalah yang membuat saya unik dan bahagia. Sebagai seorang ibu, pelajaran yang bisa saya ambil yaitu kita harus terus mendengarkan suara hati anak dan terus untuk mendukungnya. Meskipun sempat khawatir dan bingung, saya belajar bahwa kepercayaan dan kasih sayang yang tulus bisa membantu anak menemukan jalannya sendiri. Melihat Maya kembali ceria dan menjadi dirinya sendiri seperti ini, itu adalah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup saya. Saya sadar, menjadi populer dan menuntut orang lain untuk sama dengan kita itu membuat capek dan hampa. Saya memiliki bakat dan minat tersendiri, tetapi saya sembunyikan untuk saya bisa tampil keren. Ternyata setelah saya menunjukkan siapa diri saya yang asli, saya mendapatkan teman-teman dan sahabat yang sesungguhnya. Ingat, jangan takut untuk berbeda. Justru perbedaan itulah yang membuat kita makin bersinar ke depannya. Saya belajar bahwa mengikuti gaya orang lain secara terus-menerus membuat kita merasa menjadi tidak nyaman. Dulu saya sering mengikuti gaya Iren, tetapi saya tidak menyadari bahwa saya mempunyai bakat yang terpendam. Saya menyadari bahwa untuk mempunyai banyak teman, kita tidak perlu menjadi diri orang lain, tetapi menjadi diri kita sendiri agar kita merasa lebih menyenangkan dan lebih nyaman. Pesan dari saya, jangan takut untuk berbeda dan berekspresi. Dunia terlalu luas untuk kamu yang cuma mikirin bisa seragam sama orang lain. Justru, jadi diri sendiri itu bisa buat kamu menarik orang-orang yang punya vibe sama kayak kamu. Seniman itu harus bisa berekspresi, dan itu berlaku juga dalam hidup kita. Ingat ya. Saya selalu percaya bahwa keaslian itu adalah daya tarik yang paling kuat. Kita tidak perlu memikirkan omongan orang lain terhadap kita. Yang terpenting adalah kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri dan melakukan hal yang kita sukai. Karena dengan begitu, kita dapat menemukan lingkaran pertemanan yang positif dan saling mendukung, seperti kami sekarang. Sebagai konselor, saya melihat banyak mahasiswa yang sedang berjuang dengan identitas diri. Pesan saya adalah keberanian untuk menjadi otentik adalah kunci kesehatan mental dan kebahagiaan. Lingkungan pertemanan yang sehat adalah tempat di mana kalian bisa saling tumbuh bersama dan menghargai keunikan masing-masing, bukan tempat di mana kalian saling menyeragamkan. Carilah lingkungan yang membuatmu merasa nyaman untuk menjadi dirimu sendiri. Saya belajar bahwa persahabatan sejati itu harus berani berkata jujur meskipun kadang terasa pahit. Saya sayang sama Juliani dan saya tidak mau dia kehilangan arah. Penting untuk mengingatkan teman kita yang sudah mulai melenceng dari diri mereka sendiri. Dan sekarang saya senang karena Juliani sudah menemukan siapa dirinya sendiri dan sudah menemukan teman-teman yang tepat.